Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi pada pagi hari ini bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Anak-anak Ibu silahkan sambil dipersiapkan bukunya ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Marilah kita simak materi pada pagi hari ini. Kita akan penguatan lagi mengenai materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan konstitusi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai konstitusi, tentu saja Ibu memberikan gambaran umum dulu mengenai tata tertib yang ada di suatu negara. Ya. Nah, sering sekali kita mendengarkan istilah tata tertib ya, dimanapun kita berada. Kadang-kadang kamu juga menjumpai di kelas pun juga ada tata tertib di kelas. Ya. Nah, secara umum tata tertib ini diartikan sebagai suatu peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan maupun kenyamanan. Nah, di dalam negara pun juga memiliki tata tertib ya yang biasanya kita kenal dengan istilah hukum atau perundang-undangan. Nah, konstitusi sendiri ini biasa kita kenal istilah sederhananya adalah hukum dasar, ya, di mana konstitusi ini merupakan bentuk hukum atau perundang-undangan tertinggi. Ya, kemudian memiliki sifat mengatur negaranya secara keseluruhan dan menjadi sumber dari peraturan lain yang lebih rendah. Nah, konstitusi atau hukum dasar ini berasal dari banyak bahasa ya. Kita bisa melihat dari bahasa Perancis yaitu konstituir, artinya membentuk. Kemudian berasal dari bahasa Belanda, grondwet, yang artinya undang-undang dasar. Kemudian ada dari bahasa Jerman, Grundgesetz, artinya undang-undang dasar. Nah, konstitusi di sini terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah secara tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, yang contohnya adalah konvensi. Nah, konstitusi itu merupakan mengenai sendi-sendi untuk menegakkan suatu negara. Ya, konstitusi yang ada di Indonesia itu adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam konstitusi itu memuat beberapa hal. Nah, jadi kalau kita lihat konstitusi Indonesia tadi kan undang-undang dasar, ya. Tentu kalian sudah memiliki ya undang-undang dasar. Nah, kalian juga pasti sudah pernah membukanya, ya. Kalau kita lihat bagian-bagian dari undang-undang dasar itu setelah diamandemen hanya ada dua bagian atau sistematika ya sering kita kenal, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal ya. Nah, kalau kita pelajari ternyata UUD yang sudah ada di Indonesia ini sudah mengalami 4 kali amandemen ya. Tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002. Nah, tadi kembali lagi ke sistematika UUD yang sudah diamandemen tadi, itu terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Ya, kalau kita cermati, isi dari konstitusi itu memuat mengenai organisasi negara. Kalian coba buka di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Kalian pasti akan menemukan di situ lembaga-lembaga negara, ya. Ada MPR, ada DPR, ada presiden,
ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ya. Nah, itu termuatnya di dalam konstitusi. Nah, yang kedua adalah hak asasi manusia. Materi hak asasi manusia juga kalian akan temukan di dalam pasal-pasal yang ada di UUD, ya. Kemudian di pasal-pasal yang ada di UUD itu juga akan termuat prosedur untuk mengubah undang-undang dasar dan larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, karena di sini konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, maka sesungguhnya undang-undang dasar itu bisa diubah, tapi tentu saja proses pengubahannya itu tidak mudah ya, sangat-sangat sulit sekali. Makanya di situ prosedurnya nanti juga akan termuat di dalam pasalnya. Nah, lalu apa sih fungsi konstitusi? Nah, kita lanjut ya. Jadi dari hukum tertinggi yang ada di Indonesia yang dijadikan pedoman oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia, ini konstitusi memiliki fungsi memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tadi di dalam pasal-pasal yang ada di UUD, kalian menemukan MPR, DPR, Presiden. Nah, disitulah akan diatur wewenang dari masing-masing lembaga negara, ya, sehingga wewenang lembaga negara yang satu dengan yang lain itu tidak saling tumpang tindih, ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Nah, artinya di sini presiden ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ternyata kewenangannya diatur juga ya secara jelas di dalam konstitusi kita, sehingga di situ bisa terlihat ya apakah presiden ini sentralistik atau tidak. Nah, itu akan kelihatan. Nah, yang ketiga, fungsinya adalah untuk memberikan batasan-batasan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, ini akan kita lihat dalam praktek kenegaraan, ya. Apakah presiden kita itu menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang ada di dalam konstitusi kita. Nah, itu adalah fungsi dari konstitusi. Nah, jadi kesimpulannya, konstitusi yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan konstitusi dalam bentuk tertulis ya. Nah, maka dari itu UUD kita itu merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia yang biasa kita kenal dengan istilah Supreme Law, ya, di mana Undang-Undang Dasar kita itu merupakan memiliki proses penyusunan yang bersejarah, ya, karena kalau kita ketahui mulai dari badan yang membuat ya BPUPKI di mana ada panitia 9 di situ, kemudian disahkan oleh PPKI ya, kemudian disahkan secara formal oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, nah, maka ternyata bisa disimpulkan bahwa proses penyusunannya itu memiliki peristiwa yang bersejarah. Ya, kemudian UUD Negara Republik Indonesia ini juga memiliki pembukaan ya yang di dalamnya memuat 4 alinea ya, dan juga di dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, untuk sekarang ini lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah MPR ya. Nah, jadi bisa saja Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia ini diamandemen, bisa ya, tetapi ternyata prosedurnya juga sulit dan prosedurnya itu diatur ya di dalam
pasal 37. Kamu bisa lihat isi pasal 37 yang ada di UUD. Nah, itu berisi mengenai prosedur bagaimana mengubah undang-undang dasar yang biasa kita kenal dengan istilah amandemen. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, mulai yang tertinggi sampai terendah. Ya, ada UUD 45, ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Ya, nah dari berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia, ya, yang menjadi pedoman atau panduan bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Makanya peraturan yang berada di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak Ibu, nanti untuk bisa merealisasikan ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, nah kita sebagai warga negara tentu saja harus memiliki suatu sikap yang taat ya kepada peraturan perundang-undangan. Ya, banyak sekali nanti realisasinya ya wujudnya. Kamu bisa wujudkan di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, masyarakat, ya bangsa dan negara. Contoh simpelnya saja kamu berada di lingkungan sekolah. Kamu sudah menaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, tata tertib sekolah. Ya, itu sudah mewujudkan sikap positif terhadap undang-undang dasar. Ya, nah, kamu tentu saja di sekolah juga di kelasnya punya peraturan kelas, tata tertib kelas ya. Kamu patuh menaati tata tertib kelasnya, itu sudah merupakan perwujudan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan yang terkecil ya, di lingkungan sekolah. Nah, ini di dalam berbagai macam lingkungan harapannya anak-anak Ibu bisa mewujudkan sikap-sikap positifnya ya. Harapannya kita menjadi warga negara yang patuh, yang taat ya akan tertib hukum yang ada di Indonesia. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian memperhatikan penjelasan materi dari Ibu, untuk selanjutnya silahkan anak-anak Ibu kerjakan kuisis mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yang sudah Ibu buat dalam kuisis. Silahkan langsung dikerjakan, cukup kalian klik di link yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.